Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Putriani Ahmad dari kelas Pendidikan Biologi ICP Angkatan 2018. Ya, jadi kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan mengenai materi homeostatis. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui teori dasar dari homeostatis itu sendiri. Homeostatis berasal dari bahasa Yunani. Homeo yang berarti sama, dan statis yang berarti mempertahankan keadaan atau tetap. Jadi dapat diartikan bahwa homeostatis adalah suatu cara tubuh untuk mempertahankan keadaan yang stabil ataupun konstan terhadap perubahan kondisi di lingkungan sekitar, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan maupun manusia itu tersusun atas berbagai sel dan berbagai bentuk. Sel terdiri atas protoplasma, yaitu isi sel yang terbungkus oleh suatu membran sel. Dan di dalam sel terkandung air dalam jumlah yang banyak. Namun, pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi pada tubuh apabila kekurangan cairan? Ya, tubuh akan melakukan transportasi cairan untuk memperoleh cairan yang hilang tersebut kembali ke dalam tubuh. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh, atau kondisi ini yang kita sebut sebagai homeostatis. Dalam mencapai suatu kesetimbangan, suatu zat akan melakukan perpindahan. Perpindahan zat-zat yang terjadi dalam sel akan melewati suatu membran atau yang disebut sebagai membran plasma. Membran ini memiliki sifat untuk melakukan seleksi terhadap zat-zat dari dalam sel yang boleh keluar maupun masuk ke dalam sel. Gerakan perpindahan zat ini meliputi proses difusi maupun osmosis. Difusi adalah perpindahan zat terlarut melewati membran dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Difusi terjadi secara spontan dan tidak memerlukan energi. Difusi akan berlangsung secara terus-menerus hingga terjadinya kesetimbangan konsentrasi. Zat terlarut akan melewati membran semi-permeabel dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Difusi juga dapat ditemukan pada hewan uniselular dalam mengambil oksigen, di mana konsentrasi oksigen di luar habitatnya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi oksigen di dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan hewan uniselular dapat melakukan pertukaran oksigen. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer atau hipotonis ke bagian yang lebih pekat atau hipertonis. Osmosis juga dapat diartikan sebagai perpindahan molekul pelarut dari larutan dengan tekanan osmotik rendah ke larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Ciri osmosis sama halnya dengan difusi, yaitu tidak membutuhkan energi dan dapat berlangsung secara terus-menerus hingga terjadinya suatu kesetimbangan konsentrasi. Jadi, pada dasarnya, osmosis merupakan peristiwa difusi air melalui membran semi-permeabel. Jadi selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan sel apabila ditempatkan pada larutan hipotonis, hipertonis, dan isotonis. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan beberapa alat dan bahan. Alatnya yaitu pipet, kemudian paku, kemudian lilin, dan gelas aqua.
Adapun bahannya yaitu air yang sudah diberikan larutan garam, kemudian ada telur. Adapun prosedur kerjanya yaitu siapkan gelas aqua, kemudian isi air suling sebanyak 3/4, kemudian ambil telur, lalu ketuk bagian bawah telur menggunakan paku, lalu melepaskan bagian bawah cangkang sebesar ukuran jari secara hati-hati tanpa merusak membran pada telur. Kemudian ketuk bagian atas telur yang lebih runcing, lalu buat lubang sebesar pipet sedotan. Setelah itu, masukkan ujung sedotan hingga menembus membran cangkang ke dalam lubang yang telah disediakan. Nyalakan lilin dan teteskan lilin cair di sekeliling sedotan sampai ruang antar cangkang dan sedotan sudah tertutup rapat. Telur yang telah diberikan sedotan dimasukkan ke dalam gelas yang telah diisikan larutan. Lalu, diamkan selama 5 menit. Setelah itu, amati pergerakan air atau cairan yang ada dalam sedotan setiap 5 menit. Dari percobaan tersebut, dapat dilihat pergerakan air melintasi membran sel dan keseimbangan air antar sel dengan lingkungannya bersifat krusial bagi organisme. Ketika mempelajari sel dalam larutan, konsentrasi zat terlarut dan permeabilitas membran harus sama-sama diperhitungkan. Sesuai dengan konsep tonisitas, yaitu kemampuan larutan menyebabkan sel memperoleh atau kehilangan air. Jika sel direndam dalam lingkungan yang isotonik terhadap sel, maka tidak akan ada pergerakan air melintasi membran plasma. Air melintasi membran, namun dengan laju yang sama dalam kedua arah. Isotonik berarti konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel sama besar. Dalam lingkungan yang isotonik, volume sel yang tidak berdinding pada sel hewan akan stabil. Lingkungan isotonik inilah yang merupakan kondisi yang paling baik bagi sel hewan. Dalam lingkungan hipotonik, air akan memasuki sel lebih cepat dan keluar dari sel. Sel hewan akan mengalami pembengkakan. Sedangkan dalam lingkungan hipertonis, sel hewan akan kehilangan air dan mengalami krenasi.